Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Wahyu Oktari, NPM 1751030104. Di sini saya akan membahas materi mengenai studi kasus dalam penelitian kualitatif. Sebelum itu, apakah itu studi kasus? Studi kasus menurut Zainal pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa studi kasus merupakan jenis penelitian di mana memungkinkan peneliti untuk menguji data secara dekat dalam konteks yang spesifik. Nah, selain itu juga pada dasarnya studi kasus mempunyai tujuan, yakni mengeksplorasi dan menginvestigasi fenomena kehidupan nyata kontemporer melalui analisis konteks dari kondisi atau kejadian individu terbatas dan hubungan keduanya. Ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh penelitian studi kasus. Yang pertama, penelitian studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi satu kasus yang spesifik. Yang kedua, tujuan dari riset studi kasus tersebut juga penting. Yang ketiga, ciri utama yang baik dalam studi kasus adalah pemahaman yang mendalam mengenai kasus tersebut. Yang keempat, pemilihan pendekatan dalam menganalisis data dalam studi kasus cenderung berbeda-beda. Yang kelima, agar mendapatkan pemahaman yang baik, seharusnya studi kasus juga melibatkan deskripsi tentang kasus tersebut. Yang keenam, tema atau masalah dalam studi kasus dapat diorganisasikan menjadi kronologi oleh peneliti. Dan yang terakhir, yang ketujuh, isi kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah harus berisi keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut. Salah satu contoh dalam penelitian studi kasus adalah penelitian yang dikemukakan oleh Asmussen dan Creswell, dikutip Satori dan Komaria pada tahun 2009, yakni tentang insiden penembakan di lingkungan kampus. Dalam penelitian tersebut dapat kita ambil beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni kita menentukan kasus untuk penelitian, keseluruhan kampus, dan respon terhadap potensi kekerasan. Yang kedua, kasus ini adalah sebuah sistem terikat oleh waktu, kumpulan data 6 bulan, dan tempatnya di sebuah kampus. Yang ketiga, menggunakan sebuah sumber informasi yang banyak dan luas dalam mengumpulkan untuk mendapatkan gambaran detail dari respon kampus. Yang terakhir yakni menggunakan banyak waktu untuk menjelaskan konteks atau setting kampus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Putra Wijaya, NPM 1751030155. Di sini kami ingin menjelaskan metode penelitian kualitatif etnografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi etnografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Richard dan kawan-kawan pada tahun 1985, ia mendefinisikan etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik yang mencakup di dalamnya yaitu adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Sedangkan menurut Roger M. Kissing pada tahun 1989, ia mendefinisikan etnografi sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Dan yang terakhir, menurut Walcott pada tahun 1977, ia mendefinisikan etnografi adalah suatu metode khusus atau suatu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, dari beberapa definisi di atas, maka kami mencoba menyimpulkan definisi metode penelitian kualitatif etnografi, yaitu sebagai berikut. Etnografi adalah suatu prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan mentafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Dia Pramita dari jurusan Akuntansi Syariah semester 6.
Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang pendekatan fenomenologi. Fenomenologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata fenomenon dan kata logos. Fenomenon sendiri secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri. Sedangkan logos yang berarti suatu pikiran yang diungkapkan melalui pemikiran, nalar, atau arti. Fenomenologi ini merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia secara mendalam. Jadi fenomenologi ini juga menggunakan metode kualitatif, di mana untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang dialami oleh seseorang atau individu tersebut. Contoh dari pendekatan fenomenologi ini kita ambil dari fenomena seorang penderita HIV atau AIDS ya. Kita fokuskan pada fenomenanya berupa perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup si penderita HIV ini atau AIDS. Studi fenomenologisnya kita fokuskan pada fenomena perlakuan diskriminatif untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV atau AIDS ini. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologi ini adalah berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan ekspansi atau analisis. Jadi fokus penelitian fenomenologi ini pada hakikatnya berhubungan dengan realitas. Jadi fokus penelitian fenomenologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama textual description, apa yang dialami oleh subjek peneliti tentang sebuah fenomena, dan yang kedua structural description, bagaimana subjek mengalami dan melakukan pengalamannya dan menceritakan pengalamannya. Itu yang ketiga, penonton informasi, bergantung pada kapasitas orang yang diwawancarai untuk mengartikulasikan pengalaman hidupnya. Terus itu lokasi penelitian ini fleksibel ya, tergantung si informan, orang yang ingin diwawancarainya, dan teknik pengumpulan data fenomenologi ini yakni dengan cara wawancara mendalam dengan informan untuk menguak arus kesadaran. Bisa diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi, partisipatif, penelusuran, dokumen, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya Dinda Nur Hasniatin dengan NPM 1751030028 ingin memaparkan materi saya tentang grounded theory. Seperti yang diketahui, terdapat dua orang ahli sosiologi yang bernama Barney Glaser dan Anselm Strauss, di mana mereka pertama kali mengemukakan grounded theory ini pada tahun 1967. Lalu terakhir mereka mengelaborasikannya melalui bagian-bagian buku dan beberapa karya-karya. Tapi dari karya-karya tersebut, karya-karyanya Garsley dan Strauss itu mengalami perbedaan di terakhir-terakhir ini atau di beberapa tahun terakhir ini. Tetapi dengan adanya perbedaan tersebut tidak memberhentikan mereka dalam penulisan mengenai grounded theory ini. Dan mereka memperoleh popularitasnya di bagian sosiologi, perawatan, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Selanjutnya, pengertian tentang grounded theory atau suatu metodologi teori dasar. Yang pertama yaitu menurut Manteuffel, di mana merupakan suatu metode analisis komparatif yang umum yang menemukan teori dengan 4 kriteria. Yang pertama yaitu kerja atau umum, yang kedua relevansi atau dapat dimengerti, yang ketiga cocok atau valid, dan yang keempat dapat dimodifikasi atau dapat dikendalikan. Selanjutnya, metode teori dasar ini juga merupakan suatu metode analisis interpretatif di mana yang membagi filsafat fenomenologi yang umum. Selanjutnya, menurut Strauss dan Corbin, yaitu merupakan suatu teori yang secara induktif
ditemukan dari pengkajian fenomena yang mewakilinya. Teori tersebut ditemukan, dikembangkan, dan untuk sementara waktu pengumpulan datanya dari pengumpulan data yang sistematis, analisis data, dan